Irashaimase. Kali ini gue ingin mempersembahkan menu yang spesial kepada kalian. Ini adalah Mercedes-Benz W210 atau orang bilang biasanya Mercy New Ice. Tapi New Ice ini bukanlah New Ice yang biasa ya guys. Gue akan mendekatkan kepada kalian di bagian emblemnya. Ini bukan E230 atau E320, tapi ini adalah E200. Betul, kalian gak salah lihat, itu emblemnya bukan tempelan tapi emang asli itu ya 200. Karena kalau CBU begini dia lumayan ketara ya perbedaannya antara yang CKD sama yang CBU untuk spesifikasinya. Untuk trimnya dia memang elegan, tapi nanti kita akan melihat dari sisi interiornya ya lebih jelasnya lagi. Ayo kita mulai lihat detail Mercy ini. Masuk ke dalam kabinnya. Untuk kabinnya dia seperti ini, interiornya warna grey. Jadi kalian mungkin nggak banyak lihat perbedaan ya, tapi yang pastinya kalau kunci ini dia modelnya flip key seperti New Ice pada umumnya. Nah kalian kalau ngelihat ada satu detail nih yang nggak ada di E230. Nah ini dia. Jadi kalau mesin 4 silinder di New Ice itu kan biasanya nggak ada electric seat ya, tapi ini speknya kurang lebih hampir setara kali ya sama E320 karena itu udah electric seat di situ dan ada memorinya juga. Lalu di situ ada pengaturan lampu dan sebagainya, ada pengaturan headlight leveling dan itu pengaturan untuk merilis rem tangan. Lalu di bagian tengah nih seperti New Ice pada umumnya aja ya sebetulnya. Jadi itu semuanya dari standar New Ice Elegance kebanyakan nih. Nearly sama sebetulnya. Jadi yang perbedaan harusnya cuma ada di bagian electric seat aja, sisanya sama aja kok. Untuk lampunya semuanya nyala ya di sini dan masih pakai lampu bawaan. Gue suka nih kalau masih bawaan semuanya. Dan masih bagus juga nih di bagian lampu cermin kacanya masih nyala, dan untuk bagian passenger side oke, mati tapi masih bisa lah untuk diganti ya itu. Semuanya oke kok. Aman di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk perbedaannya ya, kurang lebih. Semuanya standarnya kayak ada di New Ice Classic atau Elegance gitu. Ini malah lebih enak ya kalau lebih simpel kayak gini, karena kalau di model Avantgarde itu kan ini lebih rame ya di bagian fitur dan juga elektrikannya. Jadi lebih okean model yang kayak begini sih, yang lebih simpel kayak New Ice pada umumnya di Indonesia. Nah sekarang gue kepengen nyobain duduk di belakang, karena waktu itu kan gue udah sempet bikin review E320 punya temen gue tuh. Nah gue mau tahu ada perbedaan gak kira-kira kalau gue dudukin joknya antara yang ini, yang CBU atau yang CKD. Ini gak make sense sih, karena harusnya tuh sama aja. Jadi gue sih abis ngedudukin di dalam kabin sih sebenarnya rasanya sama aja, makanya itu dia kepikiran aja gue. Nah di situ kalau kalian mau rokok tuh ada asbak ya di situ. Nah ini ada ruang penyimpanan kalau kalian mau naruh majalah. Dan jarak gue tadi tuh dengan kursi kalian lihat di depan itu masih longgar banget ya. Gue duduk di belakang tuh dengan gue tinggi sekitar 165an. Nah di belakang nih ada AC juga ya, ada pengaturan AC di belakang. Di E320 juga ada, tapi gue nggak tahu ya di E230 yang 4 silinder tuh ada apa nggak untuk sirkulasi AC belakang. Nah, untuk bagian belakang kayak gini dia. Enaknya New Ice tuh dia luas di bagian belakangnya tuh, enak buat naruh barang. Dan ini di bagian armrestnya sama juga kayak E320 gitu. Ini tinggal E230 aja nih yang belum gue review sebetulnya. Yang udah gue review 4 silinder yang E200 duluan nih yang sekalian langka. Nah, nggak afdol kalau rasanya nggak duduk di depan bagian passenger side, karena dulu zaman gue nggak bisa nyetir ya, belum dapat SIM, selalu duduk di bagian sini sih. Nah itu ada pengaturan electric seatnya ya, ada di situ, dan juga ada memorinya. Semuanya masih utuh, masih oke semua tuh. Nah untuk lacinya seperti ini masih bagus juga ya lacinya. Bang ukuran laci New Ice tuh dia lebih gede ya daripada boxer, kayak kelihatan lebih segede gaban gitu loh gambarannya tuh. Nah kayak gini viewnya kalau kalian duduk di bagian passenger side-nya. Ini ada ruang penyimpanan yang di situ atas bawah tuh ada semua. Kalau mau naruh sesuatu di situ barang aman deh. Bisa naruh 2 tempat kompartemen sekaligus. Itu untuk mengatur lampu sen dan juga dim, dan di atas tuh untuk mengatur tempomat cruise controlnya. Nah ini ada mirrornya, dia kayak gitu ya, dimming ya modelnya. Nah sekarang kita ke bagian belakang, pengen lihat nih ruangan bagasinya. Untuk ruangan bagasinya dia sangat luas ya, sama kurang lebih kalau ngelihat
bagasi ya boxer ini kurang lebih juga kayak begini juga, dan layoutnya juga hampir sama. Kita buka nih kolongnya nih masih bagus banget. Kalau gue lihat sih nggak ada karat ya di situ, mungkin kalau ada pun sangatlah minim, wajar untuk mobil dengan seumuran ini masih oke banget nih. Kalau kalian lihat detail sebetulnya kondisinya masih bagus banget nih mobil tuh. Nah, ini merupakan bagian yang kalian tunggu-tunggu pasti. Jadi di sini kita akan starter mesin mobilnya. Kalian tinggal dengerin ya, kira-kira ada perbedaan enggak nih sama yang CKD. Nah, gimana kalian? Kalau suaranya sih memang kalau antara 4 silinder sama 6 silinder berbeda ya, karena yang 6 silinder tuh gue pernah denger tuh yang punya teman gue tuh suaranya tuh halus banget, kayak wah itulah suaranya 6 silinder. Kalau 4 silinder kan dia lebih friendly terhadap bensin BBM ya emang. Kita mau lihat nih di bagian engine bay New Ice langka ini yang bermesin 2000 cc. Nah, ini dia. Jadi untuk mesinnya dia pakai kodenya M111 ya. Nah, terus kalian kalau ngeliat di bagian tertentu nanti gue kasih tahu itu ada sign kalau dia tuh CBU ya dia. Nah, kayak gini ya kurang lebih untuk di bagian engine bay New Ice CBU yang langka ini. Nah, itu dia. Itu adalah tanda kalau mobil Mercy kalian tuh CBU tuh ada di bagian situ kan. Itu namanya peneng. Jadi peneng itu tuh isinya tuh spesifikasi yang ada di dalam mobil lah. Kalau mau ngecek tuh ada di last VIN sih, asal ada VIN numbernya itu. Kita masuk ke dalam interior, kita nyalain deh AC-nya nih. AC-nya juga dingin ini, oke banget nih mobil. Oke, jadi menurut kalian gimana terkait impresi dengan Mercy New Ice E200 ini yang sangat langka? Gue nggak tahu ada berapa banyak ya unit yang ini. Tapi yang pastinya yang facelift model itu ada 8 unit di Indonesia. Tapi yang pre-facelift gue nggak tahu. Kita sudah di penghujung video. Jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah. Begitu juga klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya jika kalian menyukai konten seperti ini. Dan by the way, mobilnya dijual. Kalau kalian mau minat sama mobilnya bisa reach out sosial media di sini. Dan ya, sampai jumpa di lain waktu ya guys. Thank you. Bye bye.